Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk kita, sehingga dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan dengan Al-Quran itu kita bisa memilih ini yang hak dan ini yang batil. Dan dengan Al-Quran itu kita bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan juga kita berharap dengan Al-Quran itu nantinya yang akan menjadi teman atau sahabat terdekat kita nantinya ketika kita sudah berada di alam kubur. Dan juga semoga dengan Al-Quran itu nantinya yang akan menjadi hujah untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi saksi bagi kita bahwa kita di dunia menjadi hambanya telah berusaha untuk mencoba tilawah Al-Quran, kemudian mentadabburinya, dan juga berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi tuntunan dalam Al-Quran itu. Maka kemudian tak henti-hentinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dengan segala pengorbanannya hingga kita saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran karena jasa-jasa beliau dan pengorbanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah merupakan wujud penerapan terbaik dari Al-Quran itu sendiri. Dan beliaulah yang dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Bahkan keimanan seseorang itu tidak dianggap sempurna kecuali telah mengikuti apa-apa yang telah disabdakan oleh beliau. Dan keimanan seseorang itu belum dianggap sempurna kecuali telah menjalankan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh beliau dalam perbuatannya, hingga diamnya pun menjadi tuntunan untuk kita. Sahabat Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo, pada kesempatan kali ini di Ramadan Penuh Hikmah bersama saya Hurriyatul Ummah, alumni Sekolah Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2024-2025 di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang bagaimana kita mengisi Ramadan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita menghubungkan diri dan jiwa kita dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Izin sedikit bercerita, kami sampai hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan amanah untuk menjadi salah satu tenaga pengasuh di panti asuhan, di LKSA Muhammadiyah Wonosobo. Beberapa waktu yang lalu di
lembaga kami menerima bantuan dari Basnas berupa seperangkat peralatan untuk membuat roti dan kue. Dalam hal ini bekerja sama dengan PLK dan juga Disnakertran. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Ketika barang itu datang diantarkan ke tempat kami, karena alhamdulillah cukup banyak dan beberapa ada peralatan yang kami belum mengetahui cara untuk mengoperasikannya. Maaf. Nah, maka ketika salah satunya yang kami tidak tahu itu adalah ada mixer dengan ukuran yang cukup besar. Kalau nggak salah itu kapasitas 5 kilo. Ketika alat itu datang, kami melihat sepertinya ada beberapa komponen yang memang belum terpasang karena kondisi masih baru begitu. Dan ada beberapa bagian yang kami tidak tahu untuk penggunaannya. Maka kalimat pertama yang kami tanyakan ke Mbak yang ngantar barang itu ke tempat kami adalah, "Mbak, ini ada manual booknya enggak?" Dan mbaknya menjawab, "Oh ada Bu, di dalamnya ada, nanti dibuka aja." Oh ya, alhamdulillah. Nah, ketika kami mengetahui bahwa di dalam alat itu ada manual booknya, itu cukup membuat kami tenang. Karena apa? Dengan adanya manual book itu akan menuntun kami untuk mengetahui apa kelebihan dari alat ini, tombol on off-nya di mana, apa kekurangan alat ini, kemudian cara mengoperasikannya yang baik seperti apa sehingga bisa menghasilkan adonan yang sempurna itu bagaimana. Nah, itu bisa kami pelajari dari manual book yang ada itu. Sahabat Purnama CD yang dirahmati Allah, apa hubungannya dengan materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini? Seandainya barang-barang produk seperti itu saja membutuhkan manual book agar bisa dipakai lebih baik sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan dengan sempurna, maka tentunya kita sebagai manusia yang mengakui bahwa kita ini adalah produk dari Sang Maha Pencipta, maka pastilah kita membutuhkan yang namanya manual book itu. Yang dimana itu yang nantinya akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta kita. Nah, dengan Maha Rahman dan Rahimnya Allah pun telah menurunkan Al-Quran kepada kita umat muslim, dan bahkan itu adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita sebagai manusia yang tentunya produk terbaik yang ada di alam semesta ini, bahkan ini misalnya barang-barang di sekitar kita, katakanlah mic ini yang di depan saya, tentunya barang ini diproduksi pastilah mempunyai tujuan tertentu untuk apa diproduksi. Meja yang ada di depan saya ini pun pastilah punya tujuan kenapa dibuat, untuk apa meja ini diproduksi. Atau katakanlah jam, itu pun dibuat pasti memiliki tujuan untuk diproduksi itu. Tentunya sebagai penunjuk waktu. Terlebih kita sebagai manusia pastilah membutuhkan, pastilah kita harus mengerti apa dari tujuan hidup ini. Nah, sebagai manusia
Alhamdulillah Allah telah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada kita umat muslim sebagai pedoman hidup. Dari Al-Quran itulah kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan setelah kita dilahirkan di dunia ini. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan kehidupan yang baik, sebagaimana kehidupan yang diinginkan oleh Allah yang Sang Maha Pencipta kita, dan bagaimana kehidupan nanti setelah kita di alam akhirat itu. Para rasul, para nabi zaman dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, rasul-rasul dan nabi itu pun datang dengan berbagai mukjizat. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sebagaimana yang sudah kita tahu dari anak-anak kecil, anak-anak TK pun sudah diceritakan tentang kemukjizatan beliau, Nabi Ibrahim, yaitu yang tidak mempan ketika dibakar api. Kemudian Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu bisa membelah lautan, sesuatu yang kita belum pernah melihatnya di saat ini. Dan juga Nabi Musa memiliki mukjizat yang lain, yaitu berupa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian ular itu memakan ular-ular kecil miliknya para penyihir Raja Fir'aun itu. Dan juga mukjizatnya Nabi Isa, di mana mukjizatnya Nabi Isa itu cukup banyak. Di antaranya yang paling kita kenal yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Dari mukjizat-mukjizat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kesemuanya itu adalah mukjizat yang sifatnya itu dilihat atau dalam bentuk visual begitu. Namun berbeda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, bahwa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah mukjizat yang sifatnya suatu yang didengar kemudian masuk ke dalam akal. Al-Quran ini ketika turun tidak berupa dalam satu mushaf utuh penuh turun ke dunia, bukan seperti itu. Namun diturunkan dengan bertahap, dan itu sifatnya dilafalkan gitu. Dilafalkan oleh Rasulullah, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, kemudian dilafalkan oleh Rasulullah, dan kemudian dari Rasulullah dilafalkan di depan para sahabatnya, yang kemudian para sahabat itu mendengar kemudian menghafalkannya. Nah, seperti itu. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita ketahui bahwa yang namanya mukjizat itu sifatnya merupakan sesuatu yang melemahkan orang yang melihatnya, atau melemahkan musuh yang di hadapannya. Itulah di antara karakter mukjizat seperti itu. Mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pun diturunkan dalam bahasa Arab, karena waktu itu seperti yang kita ketahui, orang Arab pada zaman dahulu mereka adalah tipikal orang-orang yang sangat mengapresiasi ketinggian bahasa, sangat mengapresiasi kemampuan sastra, sangat mengapresiasi gaya bahasa yang dipakai seorang. Jadi semakin tinggi dia mampu menggunakan bahasa Arab dengan baik, semakin sanggup dia membuat syair-syair yang indah, semakin dia mampu menggunakan gaya bahasa pilihan yang bagus, maka orang itu akan memiliki strata sosial yang tinggi di masa itu. Dan ketika Al-Quran datang, tentunya ini sesuatu yang
belum pernah mereka mendengar sebelumnya. Ayat-ayat yang ada di dalamnya yang disampaikan oleh Rasulullah itu ayat-ayat dengan nilai sastra yang sangat tinggi yang belum pernah orang Arab pada zaman itu mereka mendengar sebagus itu. Jadi tidak ada satupun orang Arab pada zaman itu yang mampu membuat walaupun satu ayat yang memiliki nilai sastra seperti Al-Quran. Selain nilai sastra juga kedalaman makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Ada sebuah cerita sudah familiar juga ya di kita, yaitu tentang tiga orang yang di zaman Rasulullah itu. Tiga orang yang terkenal suka mengganggu dakwahnya Rasulullah, atau kita sebutnya dengan trio rusuh gitu ya. Nah, tiga orang ini diantaranya yaitu adalah Abu Sufyan, tentunya sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Ahnas bin Syarik. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, di bangsa Arab pada zamannya. Dan mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada suatu hari mereka berencana untuk datang ke rumah Rasulullah, tapi dengan mengendap-endap tanpa sepengetahuan Rasulullah. Jadi sebenarnya mereka itu penasaran dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Mereka kemudian janjian bertiga untuk mencoba mendengarkan ayat apa sih yang sebenarnya sedang disampaikan oleh Muhammad itu. Nah, kemudian tibalah pada malam harinya ketiga orang ini mengendap-endap di belakang rumah Rasulullah untuk mendengarkan tilawahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata mereka ketika mendengar ini, mereka itu mampu bertahan dari mulai habis Isya sampai menjelang subuh. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Artinya mereka di situ sedang menikmati betul, dan itu berlangsung selama 3 hari. Mereka ini orang-orang yang pintar di zamannya. Dan sebenarnya Abu Jahal itu adalah nama yang diberikan julukan dari Rasulullah. Padahal aslinya dia mendapat julukan dari kaumnya, yaitu Abul Hakam, yang berarti seorang bapak yang sangat bijaksana. Itu adalah julukan dari kaumnya. Namun Rasulullah memberikan julukan dia dengan Abu Jahal, yaitu bapak kebodohan. Kenapa dia mendapatkan julukan Abul Hakam dari kaumnya? Itu karena memang Abu Jahal di kaumnya terkenal dengan orang yang pandai membuat syair-syair. Dia orang yang terpandang, dia orang yang kaya, dia orang yang punya power, dia orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Atau mungkin kalau zaman sekarang ini kita menyebutnya sebagai seorang influencer begitu ya. Jadi dia sanggup menginfluen banyak orang, banyak followernya begitu. Nah, ketika 3 orang ini, Abu Sufyan, Abu Jahal, kemudian Ahnas bin Syarik ini mencoba mendengarkan ayat-ayat itu dengan sembunyi-sembunyi dan berlangsung selama 3 hari. Kemudian Ahnas bin Syarik ini mendatangi Abu Sufyan pada hari berikutnya, yaitu dia bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, bukankah kita bertiga telah mendengar
ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu? Iya, betul, aku mendengarnya. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah benar Al-Quran itu adalah buatan Muhammad sendiri? Maka Abu Sufyan menjawab, saya yakin 1000% itu bukan buatan Muhammad. Ayat-ayat seindah itu adalah pastinya berasal dari Zat yang maha sempurna. Dengan segala ketinggian bahasa dan segala ketinggian sastranya, itu bukanlah buatan manusia. Namun begitu, Abu Sufyan belum mau menerima dakwahnya Rasulullah. Kemudian pada hari berikutnya, Abu Sufyan bersama Anas bin Syarik ini gantian, mereka berdua pergi menemui Abu Jahal, menanyakan pertanyaan yang sama. Wahai Abu Jahal, kita kan kemarin 3 malam kita sudah mendengarkan bacaannya Muhammad. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah benar menurutmu itu Al-Quran buatan Muhammad sendiri? Ternyata jawaban Abu Jahal apa? Tidak, saya yakin betul kalau ayat-ayat itu bukanlah buatan Muhammad. Ayat-ayat itu terlalu indah seandainya itu dibuat manusia. Pastilah ini ayat bukan buatan Muhammad. Zat yang maha sempurna lah yang telah menciptakan, yang telah menyusun rangkaian ayat-ayat ini. Kalau engkau mengakui kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran ini bukan dari Muhammad, lantas kenapa engkau tidak mengimaninya sekalian? Begitu tanya Abu Sufyan. Kemudian Abu Jahal menjawab, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya kita berasal dari Bani Makhzum, dan dan Muhammad itu berasal dari Bani Abdu Manaf. Sedari nenek moyang kita dahulu, kedua bani ini adalah bani yang saling bermusuhan dan saling bersaing dalam segala hal. Seandainya hari ini Bani Abdu Manaf memenangkan perlombaan syair, maka hari ini juga kita akan melatih seseorang untuk berlomba memenangkan syair itu pada tahun depan. Dan seandainya tahun ini Bani Abdu Manaf memenangkan lomba pacuan kuda misalnya, maka hari ini juga kita bisa mencari seseorang yang akan kita latih dan akan memenangkan pertandingan itu tahun depan. Dan seandainya tahun ini Bani Abdu Manaf memenangkan perlombaan pertarungan, maka hari ini juga kita bisa mencari seorang petarung atau pegulat yang akan kita latih, yang akan memenangkan itu di tahun depan. Namun walaupun sebenarnya Abu Jahal ini mengakui kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu, seperti apa yang disabdakan Allah dalam Al-Quran, mereka tetap aba wastakbaro, mereka tetap lalai, berpaling dan menyombongkan diri, tidak mau menerima dakwahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia sangat mengakui kehebatan ayat-ayat dan ketinggian sastra yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi Abu Jahal itu tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah bukan karena tidak tahu isi Al-Quran itu, tapi karena dia tahu isi Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah. Hanya karena kesombongannya itu dan berpalingnya itu, maka dia
tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam hal ini bukannya kita salut ya, bukan, tapi kita melihat dari sisi yang lain. Ketika orang ini musuhnya Rasulullah dalam berdakwah, mereka itu tahan mendengarkan Al-Quran dari habis Isya sampai menjelang subuh. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan diri kita yang sekarang ini. Apakah kita sanggup melakukan yang seperti itu juga? Sanggup mendengarkan bacaan Al-Quran dari habis Isya sampai menjelang subuh? Bahkan kadang kita mendengarkan tasmi Al-Quran saja yang durasinya mungkin 1 jam, kita sudah gelisah. Karena diantaranya mungkin itu tadi, kita belum bisa meresapi makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Namun karena mereka ini orang-orang Arab yang mengerti tentang sastra Arab, jadi mereka bisa menikmati itu. Namun karena kesombongan dalam hati mereka yang membuat mereka untuk tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di antara keistimewaan yang kedua yaitu misalnya kita melihat dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di sini kata ini menggunakan gaya bahasa yang tinggi. Seandainya kita pilih satu-satu. Sebelumnya kita sedikit mengupas tentang materi bahasa Arab yang dasar. Dalam bahasa Arab yang dasar, umumnya ketika orang berbicara, maka yang dipakai itu adalah struktur bahasanya. Yang pertama itu adalah kata kerja, kemudian setelah itu pelaku, setelah pelaku objek. Itu adalah rumus dasar ketika kita mencoba berbicara dalam bahasa Arab. Yang pertama kata kerja, yang kedua pelaku, yang ketiga objek. Nah, dalam kata ayat alhamdu ini, Allah tidak menggunakan bahasa itu, tidak menggunakan bahasa yang sederhana, tapi di sini menggunakan al di sini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif itu memiliki berbagai fungsi, di antaranya salah satunya di sini adalah menunjukkan ke semuanya. Makanya di sini diartikan alhamdu, segala, semua. Hamdun, pujian. Semua puji adalah lillahi, milik Allah. Seandainya dikembalikan pada struktur bahasa Arab yang sangat mendasar, maka seharusnya berbunyi nahmadu Allah, kita memuji Allah. Itu struktur bahasa yang sederhana dari bahasa Arab. Namun tentunya karena ini sebuah mukjizat, Allah tidak akan menggunakan sesuatu yang biasa dalam mukjizat itu dan dipakai uslub atau gaya bahasa yang tinggi dalam Al-Quran. Kemudian contoh yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah, setelah alif, lam, mim, ayat berikutnya dzalikal kitabu. Kenapa Allah di situ memilih kata dzalika, bukan hadzal Qur'anu? Padahal di mushaf manapun ditulis artinya adalah kitab ini. Padahal dzalika itu adalah isim isyarah
kata tunjuk dalam bahasa Arab kita mengenalnya dan isim isyarah. Kata tunjuk untuk menunjukkan tempat yang jauh atau itu. Namun diartikan dalam mushaf adalah ini, kitab ini. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa Allah menggunakan memilih kata dzalikal kitabu, kitab itu? Karena memang kitab itu kan asal katanya dari kata ba yaktubu, artinya menulis, dan artinya di dalam kitab itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Itu membuktikan bahwa kitab Al-Quran ini itu ditulisnya bukan di sini, tapi di sana, di tempat yang jauh. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Quran itu. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz hingga ke langit dunia. Makanya ini sebagai sebuah penegasan bahwa Al-Quran itu tidak ditulis di dunia, melainkan Al-Quran itu ditulisnya di sana, di tempat yang jauh, yaitu di Lauhil Mahfuz. Makanya Allah memilih kata dzalikal kitabu, bukan hadzal Qur'anu. Kemudian dan juga Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat yang dimana kita itu mendengarkannya, kemudian kita menghafalkannya. Jadi bukan dibaca sebenarnya, tapi dilafalkan, karena pada saat itu memang Al-Quran tidak berbentuk dalam sebuah buku, lembaran-lembaran kertas seperti yang sekarang kita simpan di rumah kita. Memang masih dalam bentuk hafalan-hafalan yang dihafalkan oleh para sahabat itu. Dari sini sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, sedikit memotivasi. Yuk mari kita semangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena bagaimanapun Al-Quran yang kita jadikan pedoman kita itu berbahasa Arab. Dan dengan bahasa Arab itu insya Allah yang akan nanti memudahkan kita untuk membuka kunci-kunci ilmu syariat. Memang mempelajari bahasa Arab terasa berat di awal. Terlebih mungkin yang usianya sudah 40-an ke atas. Namun gak apa-apa, kita tetap mencoba memahaminya pelan-pelan. Insya Allah ketika kita sudah masuk, nyemplung di dalamnya, akan menemukan banyak sekali kenikmatan ketika kita bisa memahami bahasa Arab itu. Terlebih ketika kita membaca Al-Quran, kemudian mengerti makna dan maksud yang tersirat di dalamnya itu. Mungkin cukup ini yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan maghfirah dan ampunannya di bulan ini, dan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.